أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Di bulan yang spesial, bulan yang utama, bulan yang bernama bulan Dzulqa'dah. Dan bulan ini salah satu bulan yang dianaktirikan, terkesan dianaktirikan, karena tidak ada penyambutan yang kita lihat seperti bulan-bulan istimewa yang lain. Tidak ada jamuan, padahal bulan ini adalah musim ibadah. Dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bulan ini tidak dimuliakan sebagaimana layaknya, dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dilipat gandakan. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36. Bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapatkan bonus lagi, yaitu pahala besar beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum. Maka kembali cambuk diri ini, singsingkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Sudah betul rasa letih di bulan Ramadan harusnya sudah terobati di bulan Syawal. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di bulan Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal hadirin sekalian dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku
agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku. Lalu bonus yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amalkan, lalu kita syiarkan, lalu amal ibadah kita ditiru, di copy paste, atau menginspirasi teman, atau keluarga, atau saudara, maka kita mendapatkan sabda Nabi SAW, man dalla ala huda, barang siapa memberikan petunjuk, baik dengan lisan atau dengan sikapnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang terinspirasi lalu mengamalkan petunjuk tersebut. Dalam riwayat yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulai langka di masyarakat, yang tidak familiar di masyarakat, lalu perbuatan dia menginspirasi pihak lain, menginspirasi orang rumah, menginspirasi teman, menginspirasi tetangga, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang terinspirasi tersebut tanpa mengurangi pahala dari mereka. Maka ini momen besar untuk mendulang pahala. Populerkan Dzulqa'dah, mungkin bukan tahun ini, tapi kalau kita nggak mulai, kapan lagi bulan Dzulqa'dah bisa sepopuler bulan-bulan yang lain, bisa sepopuler bulan Ramadan misalnya. Walaupun tentu saja nggak mungkin bisa disamakan dengan Ramadan, tapi umat harus tahu ini bulan mulia. Dan langsung ayat yang menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi populerkan, perkenalkan kepada umat, buat bulan ini happening di tengah-tengah umat. Jadi biar hype gitu. Antum harus menjadi duta-duta sunnah Nabi SAW pada bulan ini. Dan kalau bulan ini bisa populer, dan itu tidak mustahil hadirin, kita ngelihat dengan nyata betapa banyak sunnah Nabi SAW yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu nggak jelas. Bahkan orang yang mengamalkan mungkin dipandang sesat, dipandang aneh, datang dari planet lain, tapi pada hari ini semua terbiasa. Iktikaf misalnya, cadar misalnya, maka catatkan diri antum sebagai orang-orang yang mensosialisasikan sunnah Nabi SAW yang tidak populer sehingga menjadi populer, dan antum akan terus mendapatkan pahalanya sampai antum mati nanti. Setiap orang yang mengamalkan dan semangat beribadah di bulan Dzulqa'dah, maka rekening pahala antum pun mendapatkan bagian dari pahalanya tersebut. Lalu yang terakhir yang saya ingin sampaikan hadirin sekalian, hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Karena Allah sudah katakan dalam At-Taubah 36, jangan zalimi diri kalian di 4 bulan ini. Ini penekanan, bukan pengkhususan. Dan ini sudah kita bahas ketika kita membahas bulan Rajab. Jadi saya rasa tidak perlu kita ulangi lagi. Tapi intinya adalah kalau kita baca buku tafsir, Abdullah bin Abbas mengatakan dosa di 4 bulan haram dan Dzulqa'dah salah satunya itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanya saya katakan ini kuburan bagi dosa. Ini bahaya. Mulai saat ini kalau kita belum sadar, malam ini nih hati-hati dengan dosa. Karena 3 bulan ke depan perhitungan dosa berbeda. Kita punya 3 bulan haram ke depan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.